Mencintai berkebun di rumah itu rasanya seperti menjalin hubungan serius dengan makhluk hidup yang tidak bisa bicara tapi sangat jujur dalam menilai kita. Kalau kita rajin, dia tumbuh subur. Kalau kita lupa menyiram 2 hari saja, langsung layu. Sambil seolah berkata, "Oh, jadi begini ya perhatianmu." Berkebun di rumah itu mengajarkanku bahwa cinta sejati itu konsisten, bukan cuma semangat di awal. Awalnya aku berkebun karena kelihatan lucu dan juga estetik. Pot kecil, tanah hitam, daun hijau, cocok untuk difoto. Tapi lama-kelamaan aku sadar berkebun itu bukan soal gaya hidup, melainkan soal komitmen. Setiap pagi aku menyapa tanaman seperti tetangga. "Pagi buah-buahanku, kok kamu kelihatan stres sekali?" Lalu aku siram pelan-pelan sambil berharap dia tidak menyiram dendam atas lupa disiram kemarin sore. Aku kebahagiaan aneh saat melihat tunas kecil muncul di tanah. Rasanya seperti menang undian. Padahal yang keluar cuma 2 daun yang mungil. Aku langsung merasa jadi orang tua yang sukses. Memotret, mengirim ke grup keluarga dan bilang, "Ini hasil kebunku." Padahal masih butuh waktu berminggu-minggu sebelum bisa dipanen. Dan mungkin gagal tetap mengintai seperti iklan pinjol. Berkebun di rumah juga penuh drama. Tanaman tiba-tiba menguning, daun berlubang misterius, ataupun tanah yang jadi rumah semut tanpa izin. Di situ aku belajar jadi detektif amatir, mengamati, mencari penyebab, lalu googling dengan panik. Tapi justru itu adalah proses yang bikin ketertarikan. Kita tidak hanya menanam tanaman, tapi kita juga menanam rasa sabar, rasa peduli, dan juga sedikit rasa curiga pada ulat. Pucuk cinta itu datang saat panen, memetik hasil kebun sendiri, meskipun cuma 3 buah, itu pun rasanya sudah sangat bahagia sekali. Berkebun di rumah itu mengajarkanku bahwa kebahagiaan bisa tumbuh pelan-pelan di pot kecil, di sudut halaman. Asal kita mau merawatnya dengan tulus, maka kita akan mendapatkan hasil yang maksimal. Dan mungkin itu alasanku mencintai berkebun di rumah. Karena di tengah hidup yang serba cepat ini, tanaman mengajarkanku untuk berhenti sejenak, mengotori tangan, belajar mencintai hal-hal yang kecil, belajar mencintai hal-hal yang tumbuh diam-diam tapi setia. Berkebun di rumah itu memang sangat menyenangkan. Kita bisa belajar bahwa menanam itu harus penuh dengan kesabaran, ketelitian, dan juga keuletan. Kita bisa memanfaatkan lahan-lahan yang ada di sekitar kita tanpa harus memiliki lahan yang berhektar-hektar, tapi kita tetap bisa memanen dan juga menanam semua jenis tanaman yang kita inginkan. Berkebun di rumah itu sungguh sangat menyenangkan. Di saat orang-orang lain itu sibuk mencari ketenangan di pantai, di gunung, kita bisa menikmati ketenangan dan keindahan di teras-teras rumah yang dipenuhi oleh berbagai macam jenis tanaman. Belajar berkebun tidak selamanya harus kotor-kotoran. Sekarang ini banyak sekali teknologi yang bisa kita manfaatkan untuk belajar berkebun. Seperti budidaya tanaman hidroponik ataupun budidaya tanaman secara soilless atau dengan tanpa tanah. Budidaya tanaman sekarang ini sudah sangat mudah dan bisa diterapkan oleh teman-teman semuanya. Itu membuat saya tertarik akan dunia pertanian dan akan belajar lagi bagaimana tanaman itu bisa tumbuh dengan penuh kesabaran dan juga dirawat dengan penuh cinta dan kasih.